Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok Minggu 14 kelas A pengolahan mineral akan mempresentasikan tentang penghilang air atau dewatering yang mana beranggotakan Daniel Oliver, Kori Puspa, dan Rachel Anita Puspita. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas itu meliputi yang pertama itu pendahuluan, pengendapan berbasis gravitasi, pengendapan berbasis sentrifugal, penyaringan atau filtrasi, dan yang terakhir itu pengeringan. Di sini ada pendahuluan yang mana merupakan proses pemisahan air atau dewatering yang diperlukan pada konsentrat air agar memudahkan pengiriman. Hal ini mengakibatkan penggunaan air yang dengan jumlah banyak sangat diperlukan. Proses pemisahan air ini dibagi menjadi tiga metode, yaitu pengendapan yang meliputi sentrifugal dan gravitasi, penyaringan atau filtrasi, dan pengeringan termal. Pengendapan berbasis gravitasi biasa disebut dengan thickening, yang mana merupakan metode pemisahan air yang paling sering digunakan pada pengolahan mineral. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan berbasis gravitasi ini yaitu ukuran dan bentuk partikel, berat dan volume padatan, viskositas fluida, massa jenis padatan, dan liquid. Berikut adalah gambar tentang agregasi partikel yang meliputi koagulasi dan flokulasi, yang mana memiliki pengertian yaitu partikel halus yang mengendap dengan sangat perlahan. Partikel halus dapat teragregasi atau menyatu sehingga meningkatkan laju pengendapan. Untuk pengertian koagulasinya itu yaitu agregasi partikel yang melibatkan modifikasi pada muatan permukaan partikel. Sedangkan untuk flokulasi, yaitu agregasi yang melibatkan penambahan polimer rantai panjang mengikat partikel. Biasanya dapat terjadi dengan penambahan reagen atau koagulan dan flokulan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Kori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendapan berbasis sentrifugal. Pengendapan berbasis sentrifugal ini merupakan pengembangan dari pengendapan gravitasi. Sentrifugal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemisahan pada suatu larutan atau komponen zat dengan proses pengendapan sehingga terbagi menjadi dua fase, yaitu supernatan dan pellet. Proses pemisahan sentrifugal terdiri atas pengendapan sentrifugal atau sedimentasi dan filtrasi sentrifugal. Yang pertama, pengendapan sedimentasi yaitu metode proses dari pengendapan dan sedimentasi di mana partikel dipisahkan dari suatu fluida dengan gaya gravitasi yang terjadi pada partikel. Partikel dapat berupa padatan, gas, atau cairan. Dan fluidanya dapat berupa cairan ataupun gas. Pengendapan sentrifugal atau pemisahan digunakan pada banyak industri makanan seperti pengolahan minyak sayur, pengolahan protein ikan, pengolahan jus buah dengan menghilangkan bahan selularnya, dan lain sebagainya. Pemisahan sentrifugal juga digunakan dalam pengeringan kristal dan untuk memisahkan emulsi dari cairannya atau kepadatan cairan. Yang kedua, filtrasi sentrifugal, di mana gaya sentrifugal digunakan berdasarkan perbedaan tekanan untuk membuat aliran slurry pada penyaringan di mana amplas padatan terbentuk pada saringan. Sentrifugasi dan penyaringan sederhana kompetitif di dalam permasalahan pemisahan padatan cairan. Dilanjutkan oleh Saudara Dani. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyaringan. Penyaringan merupakan proses untuk memisahkan solid dari liquid menggunakan media berpori atau filter yang menahan padatan dan mampu melewatkan liquid. Tipe penyaringan yang paling umum di pengolahan mineral adalah filtrasi cake atau cake filtration. Produk yang dihasilkan adalah
liquid yang disebut filtrat, dan padatan yang terkumpul yang disebut filter cake. Volume filtrat yang dihasilkan per satuan waktu disebut dengan laju filtrasi. Tahapan pada proses penyaringan, pembentukan kue, reduksi kadar kelembapan, pencucian cake apabila diperlukan, pemisahan cake, dan pencucian media atau filter. Pada pengolahan mineral, biasanya penyaringan dilakukan terhadap underflow dan thickener. Partikel halus dapat menghambat proses penyaringan sehingga biasanya flokulan ditambahkan. Pemilihan media filter utama didasarkan pada kemampuan untuk menahan padatan tanpa menghambat pelepasan air. Selain itu, filter juga harus kuat secara mekanik, tahan korosi, dan dapat dilalui air dengan mudah. Contoh material filter adalah katun, wol, linen, rami, sutra, gelas, serat, karbon berpori, logam, rayon, nilon, serta material sintetik lainnya yang berupa keramik, karet berpori, dan sebagai berikut. Berikut adalah gambar dari tes filtrasi atau filtration test dilakukan di lab untuk simulasi sebelum proses dilakukan pabrik. Pengeringan. Berikut adalah gambar dari mesin rotasi dryer, rotary dryer. Rotary dryer adalah jenis pengering industri yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan kadar air dari mineral yang ingin dikeringkan dengan udara yang dipanaskan. Pengering terdiri dari drum silinder yang berputar, mekanisme penggerak, dan struktur pendukung, atau tiang beton atau rangka baja. Bahan yang akan dikeringkan masuk ke dalam pengering, dan saat pengering berputar, bahan diangkat oleh serangkaian sirip di dinding pada bagian dalam drum silinder. Ketika material terangkat sampai ke atas, maka akan jatuh kembali ke dasar drum silinder melewati aliran gas panas saat jatuh. Mesin rotary dryer ini sudah sangat populer di dunia industri karena proses pengeringan dari mesin ini jarang mengalami kegagalan, baik dari segi kualitas akhir maupun kuantitasnya. Namun sejak terjadi musibah kelangkaan bahan bakar minyak dan gas, teknologi rotary dryer ini mulai dikembangkan agar bisa seiringan dengan bahan bakar lainnya seperti batu bara, gas sintetis, dan sebagainya. Alat pengering ini juga bekerja dalam aliran udara, poros silinder, suhu hingga 1200 sampai 1800 derajat Fahrenheit. Akan tetapi mesin pengering ini seringnya hanya memanaskan suhu hingga 400 sampai 900 derajat Fahrenheit saja. Rotary dryer ini memiliki banyak aplikasi, tetapi paling sering dipakai di industri mineral untuk mengeringkan pasir, batu, tanah, dan ore. Mereka juga digunakan dalam industri makanan untuk bahan granular seperti biji-bijian, sereal, biji kopi, dan waste water sludge. Sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.